Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duputi Nurasana, NPM 2021 1450 1150. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan di era globalisasi. Pendidikan di era globalisasi. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Selanjutnya, pendidikan arti luas. Dalam artinya, luas pendidikan menunjukkan pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa, watak, atau kemampuan fisik individu. Pendidikan dalam artian ini berlangsung terus atau seumur hidup. Kita sesungguhnya belajar dari pengalaman seluruh kehidupan kita. Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses di mana masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan nilai-nilai dan keterampilan dari generasi ke generasi. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah ketercapaian suatu nilai. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Globalisasi. Globalisasi adalah proses saling mempengaruhi antar setiap negara. Dengan arti lain, globalisasi merupakan pertukaran informasi melalui kemajuan teknologi. Hal tersebut berpengaruh ke berbagai bidang kehidupan manusia seperti bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyebab globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Ditemukannya alat transportasi seperti pesawat terbang. 3. Penemuan media seperti komputer yang difasilitasi internet. Dengan majunya teknologi dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia juga dapat merasakan manfaat globalisasi di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, globalisasi sudah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan belajar mengajar. Adapun beberapa pengaruh yang hadir, baik pengaruh positif maupun negatif dari globalisasi di bidang pendidikan, antara lain. Pengaruh positif. Pertama itu ada sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Dampak positif pertama di bidang pendidikan yang disebabkan oleh arus globalisasi adalah sistem pembelajaran secara online atau bisa disebut juga e-learning. Sistem pembelajaran ini tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk saling bertatap muka secara langsung. Tentu hal ini bisa menjadi opsi bagi peserta didik yang mempunyai kesibukan yang tinggi karena sistem e-learning biasanya dapat diakses kapan saja dan bersifat fleksibel. Pengaruh positif adanya globalisasi dalam bidang pendidikan. Pertama,
Kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Dampak positif globalisasi selanjutnya dalam bidang pendidikan adalah mudahnya mengakses informasi pendidikan. Internet memberi kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar. Buku-buku elektronik atau e-book ini bisa diunduh dan langsung dibaca tanpa harus mencetaknya terlebih dahulu, sehingga bisa menghemat pemakaian kertas. Yang kedua, meningkatnya kualitas pendidik. Kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan secara langsung bisa meningkatkan kualitas dari tenaga pendidik. Kemudahan di era globalisasi ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh guru. Karena saat ini guru bisa leluasa memiliki tren pembelajaran di dunia, serta mencari referensi-referensi dari negara termaju di dunia yang berguna dalam proses belajar mengajar. Ketiga, meningkatnya kualitas pendidikan. Akibat dari pesatnya arus globalisasi, metode pembelajaran yang awalnya bersifat sederhana kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih ternyata memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, seorang guru harus menulis di papan tulis dengan menggunakan kapur. Kini dengan adanya teknologi, guru bisa memanfaatkan komputer. Yang keempat, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar di dunia pendidikan sering terjadi di era globalisasi. Pelajar dalam sebuah negara bisa memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri atau sebaliknya. Siswa yang berkesempatan belajar ke negara dengan pendidikan terbaik dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan bisa mengetahui serta mengerti budaya di luar negeri. Sehingga siswa diharapkan bisa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang kelima, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Perkembangan iptek pada masa era globalisasi bagi sebuah instansi pendidikan bisa dimanfaatkan untuk mendorong siswa-siswanya agar bisa menciptakan suatu karya yang inovatif. Sistem pembelajaran tradisional yang hanya bersifat satu arah dapat menghambat perkembangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran baru seperti metode student-oriented yang nantinya bisa merangsang daya pikir siswa dan juga meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Selanjutnya, pengaruh negatif. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi bagi dunia pendidikan. 1. Menurunnya kualitas moral siswa. Dampak buruk dari adanya globalisasi bagi dunia pendidikan adalah menurunnya kualitas moral para siswa. Informasi di internet yang dapat diakses secara leluasa sangat rawan dalam mempengaruhi moral siswa. Sebagai contoh, situs-situs yang berbau pornografi, serta adanya foto dan video yang tidak pantas sangat mudah diakses dan merajalela di media sosial tanpa adanya filterisasi. Selanjutnya, meningkatnya kesenjangan sosial. Dampak buruk selanjutnya adalah meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Metode pendidikan berbasis teknologi bisa menjadi kesempatan bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendidikannya. Namun, nyatanya, kemajuan teknologi dan informasi di dunia pendidikan perlu dibarengi dengan kesiapan mental dan modal
yang tentu tidak sedikit. Yang ketiga, tergerusnya kebudayaan lokal. Pengaruh globalisasi dalam bidang pendidikan yang dikuasai dan digerakkan oleh negara-negara maju bisa menjadi masalah bagi negara-negara berkembang. Tidak terkecuali bagi Indonesia yang memiliki beberapa pulau yang masuk dalam kategori pulau terbesar di Indonesia akibat dari arus globalisasi ini. Budaya di Indonesia dikhawatirkan akan hilang karena pudarnya rasa nasionalisme, berkurangnya sifat kekeluargaan, serta gaya hidup masyarakat yang kebarat-baratan. 4. Munculnya tradisi serba cepat dan instan. Dampak buruk globalisasi selanjutnya dalam dunia pendidikan adalah munculnya tradisi serba cepat dan instan. Penyikapan arus globalisasi yang tidak tepat bisa menjadi pendidikan kehilangan orientasi idealnya, yaitu proses pembelajaran. Orientasi pendidikan yang awalnya menekankan pada proses telah berubah ke ranah pencapaian hasil. Akibatnya, banyak orang yang hanya menekankan pada hasil akhir ketika menempuh sebuah pendidikan. Terakhir, komersial pendidikan. Dampak buruk dari globalisasi selanjutnya adalah terancamnya kemurnian tujuan dalam pendidikan akibat dari komersialisasi pendidikan. Saat ini banyak instansi pendidikan yang didirikan dengan tujuan utama sebagai tempat bisnis. Sebuah lembaga pendidikan bisa disebut sebagai komersialisasi pendidikan jika mementingkan biaya, pendaftaran dan uang gedung, tetapi kewajiban pendidikannya sering diabaikan. Kesimpulannya adalah, oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia perlu untuk menyikapi globalisasi dengan bijak, agar pengaruh baik akan datang dan menjadi manfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.